Baik, sekarang alat selanjutnya, bagian kedua adalah alat untuk mengukur laju aliran air ya di dalam sistem chiller atau maupun di AHU, ya kan? Jadi yang tadi yang kita ukur adalah sistem aliran udara. Sekarang yang akan kita peragakan, saya akan peragakan adalah bagaimana kita untuk mengukur laju aliran air dan apa saja alat-alat. Baik, nah ini adalah alat-alatnya ya yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengukuran sistem dari tata udara yang menggunakan chiller dan menggunakan air sebagai media pendingin. Umumnya air ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus mengukur dulu tebalan pipa ya. Ini alatnya ya, take gauge daripada pipa, tempelkan ini di pipanya ya kan, untuk mengukur berapa tebal pipa yang sebenarnya ya, karena kita harus akurat, kita tidak bisa mengukur ya. Kita tidak bisa mengukur pipa berdasarkan dari tabel, karena kalau mesin-mesin sudah tua, pada umumnya alat-alat pipa tersebut sudah berkerak atau berkarat ya, sehingga tebalannya juga agak berbeda. Nah ini yang pertama, ini tentu alatnya ya, ultrasonic flow meter ya. Di sini kita bisa mendapatkan hasil pengukuran dari kecepatan aliran air, kemudian dengan mengkalkulasikan tebal pipa, diameter pipa, kita bisa menentukan berapa volume air atau laju aliran yang mengalir di dalam pipa tersebut, sehingga kita bisa menentukan. Kemudian kita mengukur juga delta T ya, perbedaan temperatur antara suhu keluar dan suhu masuk chiller ya, sehingga kita bisa mengetahui berapa kapasitas dari chiller tersebut ya dengan alat ini ya. Nah, alat ini tentunya dilengkapi dengan alat ini yang ada ya, yang ada di belakang ini ya. Kita lihat ini adalah ultrasonic flow meternya sendiri ya. Ini transducer ya yang mengukur laju aliran dari air ya. Kecepatan air diukur ya, sehingga nanti dengan kalkulasi ya dikomput di dalam mesin ini, sehingga kita bisa memperoleh berapa besarnya laju air. Ada dua ya, ini satu, ini dua, dipasang pada upstream sama downstream, dan jarak yang aman yang diperlukan yang bebas daripada turbulensi adalah 15 kali diameter ya. Jadi kita harus punya daerah bebas panjang 15 kali diameter pipa ya, untuk bisa agar mendapat hasil yang baik ya. Jadi ini ada ultrasonic transducernya, sensornya ya, nanti dia mengukur laju aliran di dalam. Kemudian untuk mengukur suhu itu ada lagi, yaitu suhu masuk dan suhu keluar. Ini alatnya. Ini adalah surface transducer ya, surface thermometer ya kan, yang ditempelkan dalam pipa, nanti dijepit dengan ada gelnya, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang cukup akurat. Nah, yang diperlukan di sini adalah kita memerlukan delta T ya. Delta T-nya itu sangat penting ya. Jadi karena dengan delta T kita bisa mengukur berapa besarannya kapasitas dari chiller. Karena kita tahu rumusnya adalah laju aliran volume kali delta T, maka diperolehlah kapasitas daripada pendinginan. Jadi ini ya suhu buat sensor suhu yang surface ya. Jadi ini jadi dua. Nah kemudian semuanya ditampung di dalam transducer ini untuk suhu ya, diukur berapa delta T-nya, sehingga bisa diperoleh suhu dari perbedaan suhu kalikan dengan laju aliran. Nanti kita akan memperoleh berapa kapasitas daripada chiller tersebut, baik kilowatt C atau juga tahun refrigerasi. Nah ini di alat sini compute ya, tentunya kita harus masukkan parameter-parameter ya, menunya ada ya, mengenai pengukuran pipanya, besaran pipa, liquidnya apa, semuanya ada di sini. Kemudian tebalnya pipa, nanti dia akan menentukan jarak daripada lokasi transducer ini, karena masing-masing pipa diameter beda jaraknya. Nah ini harus betul-betul akurat ya, diukur, kemudian dicek berapa transmisi besarnya ya kan, sehingga betul-betul data yang diperoleh itu data yang matang, sehingga bisa diukur. Ya, nah ini yang untuk mengukur laju aliran air, velocity, sehingga kita memperoleh kapasitas dari chiller ya. Alatnya cukup baik, akurat,
ya, dan alat-alatnya sangat presisi. Ya, di inilah yang saya bisa jelaskan mengenai pengukuran bagian kedua, yaitu laju aliran air. Nanti ada lagi di bagian ketiga sama juga, tapi dengan menggunakan sistem yang insertion ya. Jadi lebih akurat karena dia punya pengukurannya ada dua macam, satu dengan surface, ya, satu lagi dengan yang insertion yang masuk ke dalam pipa sendiri, dan bagaimana cara kita memasukkan pipa tersebut tanpa membuang air. Nah, itu yang paling penting, karena dalam sistem yang beroperasi tentu kita tidak mau operasi terganggu karena kita mau commissioning, kita harus buang air, apalagi umpamanya sistem tersebut tidak punya keran-keran ya yang bisa mengukur yang tidak bisa menutup sebagian, jadi harus dibuang semua, dan itu akan mengakibatkan operasinya terhambat ya. Nah, ini penjelasan saya mengenai bagian kedua, alat-alat buat mengukur laju aliran air. Oke, nanti kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Ya kan? Bagian ketiga yang juga sama, cuman dia metodenya berbeda sedikit karena dia mempunyai sensor suhu yang harus masuk ke dalam air. Ya, di situ kita dituntut untuk bisa agar sistemnya itu tidak bisa membuang air. Yaitu dengan namanya istilahnya hot tapping mungkin ya. Oke, untuk sementara itu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau belum paham nanti bisa menghubungi. Oke, terima kasih.